Oke, sip. Sudah terlihat belum? PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, Sudah baik. terlihat, Bu. Terima kasih. Hari ini adalah hari pertama atau sesi pertama di mana saya sendiri mengisi mata kuliah komputer 1, kodenya SATS 4111. Ini untuk mahasiswa baru ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini tidak masalah. Silakan mengikuti kegiatan kita di sini karena kegiatan ini free dan kegiatan ini uh, untuk teman-teman semua di program studi statistika baik yang semester 1 yang baru maupun yang semester setelahnya. Nah, uh, yang akan kita bahas hari ini mengenai pengenalan bahasa R. Jadi di Universitas Terbuka di program studi statistika ada namanya mata kuliah komputer 1 dan komputer 2 di mana program yang digunakan di statistika ini adalah program R atau bahasa R. Jadi teman-teman harus belajar nih apa itu bahasa R, nanti bagaimana cara menginstalnya, bagaimana simulasinya, nanti akan dibahas di pertemuan 1, insya Allah sampai pertemuan 8. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar yang lain pun tidak masalah karena aplikasi pengolahan data untuk statistika tuh banyak, tidak hanya R ya. Misalkan ada Python, ada apa lagi ya, ada Minitab, ada SPSS yang ibaratnya dia user friendly gitu ya, Minitab. Cuman masalahnya untuk yang SPSS, Minitab itu kan dia komersil gitu. Jadi berbayar tetapi penggunanya itu cukup cukup mudah. Kalau bahasa R ini adalah bahasa yang dimana kita harus input kata-kata atau algoritmanya gitu. Nah, untuk outline-nya siang ini, di sini ada 3 pembahasan, yaitu perbedaan perangkat lunak komersil dan open source. Nanti mahasiswa diharapkan dapat memahami atau mengetahui perbedaan perangkat lunak yang komersil dan open source. Nah, untuk yang outline kedua, yaitu pengenalan perangkat lunak R, di mana nanti mahasiswa dapat memahami apa itu perangkat lunak R, dan yang terakhir ini adalah instalasi perangkat lunak. Jadi nanti saya akan melakukan simulasi bagaimana nantinya teman-teman bisa menginstal, awalnya mendownload, terus menginstal aplikasi R, sehingga aplikasi R ini nanti teman-teman bisa dapat secara gratis di Google ya salah satunya ya, dan dapat terinstall dengan baik di komputernya teman-teman. Oke, itu outline kita hari ini, siang ini. Nah, perbedaan perangkat lunak yang komersial dan open source, di mana komersial ini karena kita prodi statistika itu biasanya kan tidak selalu berdekatan juga nih dengan matematika gitu ya. Nah, komersial ini untuk yang statistika mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, aplikasi yang umum atau biasa digunakan misalkan SPSS, Minitab, Avius, ada Stata, ada SAS, dan lain-lain. Nah, tiap universitas itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan di UT ini kita belajar R, kalau misalkan di IPB juga dia ada langganan SAS ya, tapi kalau ini kan komersial. Kalau komersial kami dari prodi itu tidak menyiapkan mata kuliah tertentu yang aplikasinya adalah komersial gitu. Nah, untuk matematika yang komersial itu contohnya adalah MATLAB, Maple. Ya kekurangannya itu dia berlisensi ya, di mana lisensi itu kan dia mahal untuk mendapatinya, terus source code-nya itu bersifat rahasia. Nah, kelebihannya fasilitas
GUI atau graphics user interface-nya itu dia user friendly. Jadi tinggal klik 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 keluar hasil gitu. Contohnya adalah SPSS ya, Minitab, teman-teman pasti pernah mencobanya, kan sangat mudah ya karena dia user friendly untuk fasilitas GUI-nya. Nah, untuk yang open source, kalau open source kan berarti sebenarnya dia gratis dan mudah didapatkan di dunia maya gitu ya. Nah, untuk statistika ini ada R contohnya, ada Python, ada apa? OpenStat. Nah, apa itu kelebihannya? Kelebihannya dia free. Terus updatingnya relatif lebih cepat seperti R. Python juga, terus kualitasnya baik karena dikembangkan oleh statistisi gitu. Jadi R ini sebenarnya dia khusus untuk mengolah data atau dalam bidang statistika. Nah kalau Python ini sebenarnya dia umum ya, tidak hanya statistika aja, tapi dia apa yang data science, big data itu bisa menggunakan Python. Nah, untuk kekurangannya, fasilitas GUI-nya atau Graphic User Interface-nya itu relatif kurang. Jadi, teman-teman harus membuat program atau bahasa algoritmanya untuk bisa menghasilkan output di program misalkan R tersebut. Nah, pengenalan perangkat lunak R. Apa itu R? Nah, ini ada definisinya sedikit, yaitu terkait atau R adalah suatu perangkat lunak untuk membantu melakukan analisis statistik. Nah, seperti perhitungan matriks atau pembuatan grafik di statistika. Nah, R ini dikembangkan. Siapa yang mengembangkan? Yaitu Ross, IHK, dan Robert Gentleman. Jadi itulah disingkat namanya R karena penemunya dua nama yang di depannya adalah huruf R, di mana dua orang tersebut itu berada di Universitas Auckland dulu ya di Selandia Baru. Nah, gimana cara mendownload program R-nya itu teman-teman bisa dapat di sini ya www.r-project.org. Nah, ini misalkan lalu saya lanjut dulu atau saya jelaskan dulu ya. Jadi gini, teman-teman bisa langsung ke website ini. Nanti saya sebentar. Oke, saya klik langsung ketemu yang ini ya, websitenya r-project.org. Nah, teman-teman, setelah masuk ke sini, bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu ini, langsung aja download R-nya. Kita klik di sini. Terus yang bagian mana? Yang ini upload. Teman-teman bisa klik di cloud.r-project.org. Setelah itu, di sini ada 3 pilihan, tergantung komputernya teman-teman atau laptopnya teman-teman ya. Kalau misalkan Ibu, ya. aku share screen-nya kayaknya salah ya Bu ya. Ini baru yang masih di Oke, ya. sorry. Iya, new share harusnya. Iya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya back dulu deh. Oke, yang ini terlihat yang tulisannya airstripproject.org? Terlihat Ibu. Oke, jadi setelah teman-teman klik tadi websitenya yaitu di www.airstripproject.org, nanti akan masuk ke sini. Di mana untuk mendownloadnya teman-teman bisa lihat download Air, teman-teman bisa klik. Setelah itu nanti lihat di ini 0 ya. 0 atau cloud, di mana ini ada cloud.r-project.org. Nah, teman-teman bisa klik lagi. Nah, di sini ada 3. Nah, ada 3 tergantung dari komputer atau laptop teman-teman. Apakah menggunakan Linux atau misalkan laptopnya adalah Mac OS-nya atau di sini for Windows. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi kita downloadnya yang download R for Windows. Gitu. Terus setelah diklik di sini ada install R for the first time. Jadi kalau misalnya ini nggak pakai Oke. Di sini ada tulisannya download R
strip 4.3.1 for Windows. Nah, ini tuh selalu update teman-teman. Jadi belum tentu besoknya itu adalah yang kodenya seperti ini gitu ya. Bisa jadi akan terus berkembang. Itulah keuntungannya yang open source. Nah, ini adalah kapasitas apa ya? Dilihat dari komputernya teman-teman atau laptopnya teman-teman, apakah 32 bit atau 64 bit. Nah, gimana caranya untuk meriksa komputernya teman-teman, apakah 32 atau 64? Teman-teman bisa masuk ke samping start ini, klik aja control panel. Ini kelihatan ya, sistem and security. Terus sistem. Oke, di sini akan terlihat sistem tipe komputer saya adalah 64 bit, gitu ya. Ini saya close. Oke, berarti ini yang akan saya download. Oke, setelah itu dibuka. Oke, misalkan teman-teman belum pernah nyoba ya, biasanya anak mahasiswa baru gitu ya, belum pernah install-install, ya ikuti aja caranya di sini. Biasanya sih ini English, terus oke, terus tinggal next. Nah, ini folder, maksudnya drive-nya mau ditaruh di mana, di C, di D. Nah, ini saya default aja ikut di C, terus tinggal next aja. Oke, next terus sampai nanti terinstall. Oke, finish. Ini kenapa nih? Oh, ini lagi ya. Ya. Oke, coba kita lihat dulu di sini ada R-nya nggak? Ada di sini ya. Teman-teman nanti cek setelah sukses terinstall di start ada R4.3.1. Nah, inilah teman-teman aplikasi R-nya seperti ini. Nah, kalau ini teman-teman nanti bisa masukkan angka-angka di misalkan 3 plus 1 gitu ya. 3 plus 1 keluar nggak? 4 gitu ya. Hitungan matematika biasa gitu. Karena kita baru pengenalan, ya bisa masukin penjumlahan, pengurangan, penambahan, perkalian. Nah, di sini sebenarnya kalau kita pakai R ini itu sebenarnya kurang kece gitu ya kalau kata saya. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan R yang ini, bisa juga menggunakan R Studio. Nah, saya kasih tahu untuk yang R Studio-nya ya. Jadi misalkan nih teman-teman mau pakai yang R Studio, jadi teman-teman harus download dan install dulu yang aplikasi R-nya ini, gitu. R yang ini, setelah itu teman-teman install lagi yang R Studio-nya. Nah, R Studio-nya di manakah? Kita cari aja ya, R Studio. Oke, R Studio Desktop. Oke, teman-teman melihat ya. Jadi tadi tuh saya tuh download dan install yang ini nih, install R yang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau install R Studio, teman-teman harus install ini dulu, gitu. Kalau misalkan langsung install R Studio nggak bisa. Jadi setelah itu download yang R Studio-nya. Oke, ini hampir sama caranya seperti tadi install R. Kita next atau install.
Ini mahasiswa baru atau ada yang ikut mahasiswa lama? Kalau kajian semester berapa? Kalau kajian kayaknya moderatornya semester 3 ya? Saya semester 3, Bu. Semester 3. Semester 3 berarti sebenarnya udah ngambil yang komputer 1 ya? Komputer 2-nya? Komputer 2-nya udah belum? Saya semester 2 ya kalau nggak salah, komputer 1. Oke, berarti komputer satunya semester 2 dan semester ini komputer 1 semester Iya. 2 ya, komputer 2-nya semester Semester ini ya. 3 komputer Oke. 2 kayaknya udah ada Iya, modulnya juga. udah ada modulnya ya. Kalau kalau yang komputer 1 ini dasar banget teman-teman. Penjelasan tentang R-nya. Jadi bisa ya insya Allah kalau misalnya teman-teman belajar ya dengan sungguh-sungguh disiplin terus dibaca gitu BMP-nya diaplikasiin. Jadi di diinstal ya diinstal dicoba terus di tentang program R-nya gitu ya. Nah, oke, ini udah finish. Ini masih next lagi. Oke, ini dicek. Hijaunya. Oke, finish. Nah, kita cek lagi di startnya ini. Teman-teman punya dua. Ada yang R yang awal tadi, terus ada yang R Studio. Nah, teman-teman bisa juga nih menggunakan yang R Studio karena tampilannya lebih kece. Ini saya tutup aja yang pertama. Ya, kayak nih, oke. Saya tutup ini. Oke, ini tampilan untuk yang R Studio-nya. Jadi ini sebenarnya kita bisa klik di sini nih ada dua layar lagi. Oke, yang atas ini, namanya. Dulu ini saya naikin dulu. Ya, yang atas ini merupakan namanya R Editor. Jadi teman-teman bisa ketikkan bahasa pemrograman R-nya di sini. Kalau bahas apa ya, bahasa pemrogramannya itu panjang gitu ya. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini gitu. Nah, terus bisa juga di sini kalau misalkan ingin menginputnya itu satu persatu gitu. Jadi ngetik satu kalimat langsung keluar outputnya tuh di sini di bagian ini. Nah, ini namanya R console. R console, terus kalau yang sebelah sini, yang atas, sebelah kanan, itu dia history. Jadi, apa yang kita kerjakan di R, itu akan terekam di sini historinya. Gitu. Ini kursor saya bergerak, ini kelihatan nggak ya? Terlihat, Ibu. Oke, nah terus untuk yang di bawah ini ada misalkan teman-teman mau lihat nanti hasil output apa gambar gitu ya, grafik di sini. Teman-teman di sini di plot, terus di sini ada package. Nah ini R ini tuh di sini udah disiapin nih paket-paket yang teman-teman bisa gunakan gitu ya untuk mengolah statistika. Nah ini ada help, nanti teman-teman tinggal baca-baca gitu ya untuk membantu nanti
apa ya, untuk memudahkan teman-teman lah dalam memahami atau menggunakan bahasa R, mengaplikasikannya juga gitu ya. Nah, ini gimana caranya misalkan ingin mengaktifkan ini, misalkan teman-teman belajar apa ya, belajar tentang spasial atau cluster. Jadi gimana cara install package-nya itu. Jadi ini ada tulisan install, terus misalkan teman-teman mau belajar tentang cluster gitu. Cluster, di sini ada banyak pilihannya, ada cluster dataset, ya macam-macam. Kita satu aja di sini, terus kita install. Oke, jadi untuk yang paket yang berkaitan dengan cluster, pengelompokan, teman-teman sudah terinstall di R Studio-nya, gitu ya. Ini ada banyak gitu ya, ada matrix, ada spasial, ada spline. Jadi untuk menggunakan package ini, kalau misalkan teman-teman baru install nih ya, ini harus dipanggil dulu gitu, biar package-nya itu berfungsi di R console-nya ini. Contohnya lagi misalkan ingin spline tree misalkan, terus tinggal diinstal. Nanti ini tunggu dulu sampai biru lagi. Ada yang prosesnya memang agak lama, ada yang prosesnya memang agak cepat. Oke, ada yang semester 2 nih. Dari Kak Rumila. Oh, ada yang maba nih, Kak Ayu. Ini ada dari Kak Arel. Saya semester 2, kebetulan ada mata kuliah komputer 1. Oke, ini kalau misalnya teman-teman tulisannya banyak banget gitu ya, teman-teman bisa klik di keyboardnya itu Ctrl CTRL L gitu, jadi bersih gitu. Saya ketikkan dulu di sini deh, notepad. Oke, Ctrl, terus nanti setelah Ctrl L nanti bersih semua. Gitu. Jadi tadi yang saya sudah install yaitu cluster dan splines itu sudah bisa digunakan di R-nya gitu ya. Nah, nanti teman-teman pelajari aja banyak yang terkait dengan program R, bahkan tidak hanya program R aja gitu ya. Nah, saya mau jelaskan dulu bagaimana teman-teman bisa belajar R secara mandiri dan tidak hanya R tapi juga bisa belajar Python. Kita cari dulu Kaggle. Nih saya udah cari tadi. Jadi teman-teman ketikkan aja di Google atau langsung di laman ini kaggle.co. Oke, ini teman-teman harus registrasi dulu ya. Registrasi bisa sign in-nya enggak, sign up-nya menggunakan email. Ini email dulu lah, saya gunakan yang ini. Terus teman-teman nanti setelah sign up, sign in, bisa cari data di sini. Misalkan ini tentang heart disease, serangan jantung. Misalkan teman-teman mau cari data gitu ya, mau cari data tentang apa aja gitu. Ini sebenarnya udah disiapkan nih di kaggle.com gitu. Teman-teman bisa cari data, bisa belajar tentang R, bisa belajar tentang Python gitu.
Nah, lebih banyak nih kalau Kaggle. Kaggle ini dia lebih banyak bahasa pemrogramannya itu yang Python. Tapi ada juga yang R. Nah, saya mau ngasih tahu dulu untuk masalah mencari data. Ini karena mahasiswa baru ya. Ini mulai dari sekarang gimana sih cara ngedapetin data gitu. Karena kalau misalkan teman-teman nyari datanya secara apa ya, questionnaire gitu kan butuh waktu lama gitu ya. Questionnaire terus belum nanti cari responden gitu. Nah, itu kan butuh waktu yang agak lama ya. Nah, gimana cara dapetin data yang mudah cepat gitu di internet tanpa harus nyari data secara manual, apalagi sekarang kan berkaitan dengan big data ya. Jadi datanya itu nggak hanya berupa angka aja, tapi bisa berupa image terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, ini misalkan ketikkan aja heart disease. Benar nggak penulis heart disease? Oke, misalkan datanya dataset gitu ya. Oh, nggak ada. Heart disease aja coba. Nah, di sini ada nih yang terkait dengan heart disease dengan apa metodenya klasifikasi. Ada datasetnya nih heart disease dataset data mentahan yang teman-teman bisa dapatkan secara free tanpa harus melakukan penelitian sampai ke rumah sakit gitu ya, izin minta data gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan maksudnya website ini. Nah, teman-teman buka aja, klik kanan, terus open link in new tab. Nah, buka datasetnya yang mana sih? Datasetnya itu bisa di sini ya, ada download. Download ini dia kita klik aja. Oke. Nah, ini dia datanya itu berupa CSV ya, teman-teman. Jadi dia save as-nya itu .csv. Terus teman-teman buka datanya. Tadi udah terbuka belum ya? Excel. Coba kita lihat. Oh, ini bukan ini data. Oke. Kalau CSV itu kalau misalnya teman-teman bukanya di Excel, itu datanya akan berantakan seperti ini. Nah, gimana cara merapikannya? Cara merapikannya coba kita blok dulu ini di kolomnya. Ini kan satu kolom ya, di mana berapa baris nih, banyak banget ya kayaknya nih. Ada 1026, enggak 1025 karena yang baris pertamanya ini adalah menu keterangannya ya. Nah, ini kan 1025 baris satu kolom. Nah, gimana caranya? Caranya itu di sini, di klik text to columns. Terus di sini diminta, oke, ini dari method deh, dari method. Terus ini next dulu. Setelah next, ini kan pemisahnya itu koma ya teman-teman ya, 52 kok. Ini H, koma sex, koma CP gitu ya. Nah, datanya ini kan pemisahnya koma. Jadi kita klik aja komanya. Koma, terus kita next atau kita finish. Oke. Nah, udah rapi deh. Teman-teman bisa dapat data terkait dengan heart disease. Gitu. Ini di mana ada, ini bisa kita permisalin, misalkan X1-nya age, ada X2-nya sex, ada CP. Nah, ini nih teman-teman harus cari tahu nih pengertian dari keterangan-keterangan ini tuh apa aja gitu ya. Nah, teman-teman dapat deh datanya, lumayan kan, tanpa harus jauh-jauh bingung gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang semester 3 ke atas gitu ya, ingin belajar mau nulis
nulis tentang apa, laporan atau mengolah data atau ada tugas atau apa tugasnya carikan data. Setelah dapat data, olah data ini dengan menggunakan metode A gitu ya. Nah, teman-teman datanya udah mudah banget ini ngedapetinnya di kaggle.com. Salah satunya ya ini apa? Data untuk yang heart disease-nya ya. Terus banyak di sini nggak hanya itu aja tapi tentang diabetes gitu. Misalkan diabetes Indonesia gini ya, diabetes ini ada data set. Oke, ini kita klik lagi aja, klik kanan. Nanti teman-teman bisa download data tentang diabetes. Ini selalu datanya berupa CSV, nanti teman-teman mau rapihkan di Excel juga nggak masalah, caranya sama seperti yang tadi ya. Oke, semoga nyambung. Terus di mana lagi sih ngedapetin data nih ya? Nah, kita belajar R, tapi kita bahas data juga ya. Nah, selain di kaggle.com ada lagi nggak? Ada. Di mana? Di teman-teman nanti bisa cari di mana ya? UCI ya. Saya bilang mah UCI Machine Learning Repository. Oke. Sebentar, kita off dulu sebentar, ada azan asar ya. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi bagaimana cara mendapatkan data selain di kaggle.com. Nah, ini kita masuk aja ke Google, kita cari UCI, saya panggilnya UCI Machine Learning Repository. Terus kita buka. Oke, ini ada banyak data, ada iris, ada lagi heart disease di sini, ada diabetes juga. Ternyata nggak hanya di kaggle.com juga ya, ternyata ada di UCI Machine Learning. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja. Yang misalkan ini sering banget ya data iris ini tuh muncul di
di Google untuk pengolahan data statistika atau yang berkaitan dengan machine learning. Terus ini nanti teman-teman bisa download aja di sini. Ini datanya udah ada. Nah, oke, ini saya pernah download. Dia dalam bentuk RAR ya atau zip. Nanti teman-teman bisa ekstrak gitu. Jadi saya kasih referensi dua itu udah cukup ya. Yang pertama untuk dapetin data adalah kaggle.com, yang kedua adalah Uchi Machine Learning. Nah, kita balik dulu ke Kaggle. Ini Kaggle ini bukan senam Kaggle-nya ya, tapi terkait dengan aplikasi untuk belajar. Ini sering banget ada sebagai ajang kompetisi teman mahasiswa atau umum dalam apa ya, kompetisi yang terkait dengan data science, kompetisi data science atau yang berkaitan dengan apa ya, big data gitu ya. Di sini suka banyak kompetisi-kompetisi ya, kompetisi dalam hal ini ada machine learning lah. Oke, terus teman-teman ini dilihat kalau misalkan ada tertulis Python, jadi bahasa yang digunakan di sini itu adalah bahasa Python. Gitu. Ini Python, teman-teman bisa, yang penting saya kasih tahu dulu gitu ya. Ada bahasa Python, terus ada juga bisa pakai R. Ada nggak ya hard disease with R gitu? With R program ada nggak ya? Oke, ini ada R, tapi nggak tahu ya apakah hard disease atau enggak. Atau bisa juga dengan gini, R programming ya, atau R project coba deh. Oke, di sini ada yang pakai R-nya enggak? Oke, ini ada yang pakai R-nya, tandanya gini, R. Ada R, jadi bahasanya bahasa R. Ini skripnya. Skripnya di sini. Ini nanti deh, karena teman-teman kan saya baru ngasih tentang pengenalan ya. Ini mah untuk yang nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri. Ya insya Allah setelah nanti dasar-dasarnya itu teman dapatkan di pembelajaran komputer 1 selama 8 kali pertemuan ya. Ini niatnya rencananya 8 kali pertemuan. Seperti teman-teman ada yang udah aktivasi atau daftar tuton belum? Jadi kalau misalkan ada yang belum gitu ya, apalagi yang maba nih, nah harus aktivasi terus isi form kesediaan mengikuti tuton ya teman-teman. Setelah ini bagi yang belum gitu terus ingin ikut tuton harus daftar karena ada tanggal berapa ya deadline-nya, kalau nggak salah 18 September gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Ini nanti belajarnya nanti deh teman-teman secara mandiri. Jadi saya kasih tahu di Kaggle ini teman-teman bisa belajar R secara mandiri yang mulai dari dasar, basic, middle sampai advance. Terus juga ada Python juga gitu ya. Di sini umum ini untuk data scientist nih teman-teman kuliah di statistika, tapi teman-teman juga nanti bisa menjadi seorang data science gitu. Oke, terus apa lagi ya? Udah soal kaggle.com, ada Uchi Machine Learning. Kita balik lagi ke R. Oke, kita balik lagi ke R. Nah, Mas kajian saya sampai jam berapa ya? Sebentar, Bu. Sampai 3:30, Bu. Oke. 15.30. Masih Oke, ada waktu 9 menit masih lagi. ada waktu 10 menit lagi ya. Oke.
Di sini misalkan teman-teman mau mengetikkan angka berapa ya, 15 gitu ya. 15, misalnya kita pakai simbol nih, M gitu ya. M, gini, kalau misalnya nulis di R itu seperti ini, terus misalnya 15. Nah, kalau misalkan ingin mengeluarkan angka 15, maka M-nya kita panggil. M, enter. Nah, angkanya 15. Bisa juga di sini nih, di script. Bisa oke, misalkan tadi M ya, M strip 15. Teman-teman bisa ketikkan juga di sini. Terus bagaimana mengeluarkan angka 15-nya di konsol, itu caranya teman-teman klik run. Run di sini. Gitu. Nah, keluar kan di sini di bawahnya. Terus kita panggil lagi M-nya. Nah, ini kalau misalkan dia dia berapa baris, teman-teman blok. Teman-teman blok dulu, baru teman-teman run. Baru keluar M-nya itu 15 gitu ya. Misalkan apa? Misalkan perkalian gitu ya. Perkalian 3 kali 2. Tadi udah ya, perkalian. Perkalian apa penjumlahan? Misalkan 3 kali 2 bisa langsung juga. Misalnya perkalian 3 kali. Kalau kali itu bintang 2. Nah, keluar nggak angkanya? Oke, 6. Misalkan kita pakai simbol gitu ya. X misalkan. X apa? Tanda seperti ini, terus kita permisalkan X-nya itu adalah berapa? Misalkan penjumlahan gitu ya. Penjumlahan 1 plus 5. 1 plus 5, kita enter. Terus kita panggil X-nya. X-nya berapa? X-nya adalah 6. Nah, misalkan ada rumus persamaan matematika, ada X, ada Y. Oke, saya buka dulu deh Word-nya. Oke, ini ada Word-nya. Ini Word-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke, misalkan Y sama dengan X. Jadi teman-teman selain bisa hitung matematika seperti ini, nanti teman-teman bisa input dan menghasilkan output juga di R gitu. Kalau manualnya kan berarti kan X-nya masukin ya ke Y-nya ya. Maksudnya ke persamaan Y-nya. Jadi kan harusnya gini. Y sama dengan X-nya masukkan kan? X kuadrat ditambah berapa? 3 kali 2. Oke. Terus ditambah 5. Berapa Y-nya? Berapa Y-nya teman-teman yang mahasiswa baru? 15. Oke, 15. Oke. Berarti gimana cara ngedapetin angka 15-nya ini dengan persamaan ini di R? Kita balik ke R ya. Teman-teman bisa nulis di sini, bisa nulis di konsol, bisa juga ketikkan, bukan nulis tapi ketikkan di konsol atau di script ini gitu ya. Ini tergantung sebenarnya keinginan aja sih, kenyamanan teman-teman. Tapi kalau misalkan bahasanya panjang gitu ya, lebih baik di script di sini, di namanya R editor. Oke, karena ini cuma persamaannya 1 ya. Jadi kalau di R atau bahasa pemrograman itu, misalkan ada suatu persamaan, ini kita ketikkan dulu inisialnya gitu loh. Kan tadi kan yang diketahui adalah X-nya kan, di mana X-nya itu adalah 2. Oke, X-nya itu adalah 2, berarti X always selalu
ini seperti ini gitu ya. Bisa X, bisa apa aja karena tadi saya masukkan di persamaannya adalah maksudnya diketahuinya X, persamaannya Y sama dengan sekian. Oke, ini gimana cara nulisnya? Berarti kan X, ini gini deh, biar teman-teman kelihatan. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Salah, ini X-nya bukan X lagi ya, tapi kan X-nya mau dipermisalkan, X-nya berapa? 2. Oke, X-nya adalah 2. Terus kita masukkan lagi persamaannya, bukan maaf, satu persamaan, di mana Y sama dengan, ini tulisnya nih, sama dengan bisa lambangnya seperti ini ya. Terus X pangkat 2. Gimana cara menuliskannya? X pangkatnya kayak gini. Pangkat 2 ditambah 3 kali X. Nah, misalkan kita coba-coba aja dulu. X. Oke. Nah, ini historinya keluar di sini. Apa yang kita kerjakan keluar di sini. Di kanan atas. Terus, berapa nilai Y-nya? Berarti Y-nya kita panggil. Ya, Y-nya kita panggil adalah 15. Gitu. Kalau misalkan X-nya, hati-hati kalau misalkan X-nya itu min. Jadi ini harus berpengaruh ya, tutup kurung, buka kurung itu berpengaruh. Misalkan kita pakai lambang yang lain gitu ya. M udah ya. Oke, kita coba B deh. B, misalkan min 2. Min 2 ya. Min 2. Terus ada persamaan A. A-nya itu persamaannya kita samain aja deh kayak yang Y ini ya. Gimana cara nulisnya? Ini berarti kan B ya. B pangkat 2 ya. B pangkat 2. Terus plus 3 kali. Nah, coba kita masukkan minus 2 di sini. Minus. Salah. Bukan minus, tapi B-nya atau gimana nih teman-teman? B ya? Hmm? B bukan. Karena dilambangkan dengan B ya. B plus perhitungannya itu ini oke 2x berapa ya? Plus 1 min 5 gitu ya. Min 5 terus per 6. Terus misalkan X-nya berapa nih? X-nya berapa ya anaknya? X-nya 12. 12. Berarti kan untuk mendapatkan Y-nya itu kan ini 2 kali 12 ya? 24 ya? 24 tambah 1 kurang 5 per berapa? 6. Oke. 24 tambah 1 kan 25, diakarkan jadinya 5. 5 kurang 5, 0. 0 bagi 6, 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. Gimana cara ngedapetin si Y-nya sama dengan 0, dimana dengan persamaan ini, terus X-nya adalah 12 ya. Jadi gimana? Ada yang mau bantu? Kalau akar itu kita pakainya square. Square itu SQRT. Misalkan gini.
Jadi kita panggil dulu si X-nya nih. X-nya 12. Ya. Terus Y-nya kita masukin persamaannya. Gimana persamaannya? SQR, kalau penulisannya gini, SQRT kalau akar itu ya. SQRT, terus akar 2X, berarti kan 2 kali X. 2 kali X, gitu ya. Terus ditambah 1. Oke. Nah, setelah itu kan dia minus 5 ya, di luar dari akar itu kan. Minus, berarti ini setelah tutup kurung minus 5. Oke, sorry, ini 5. Terus mau dibagi 6 nih. Kita tutup aja dulu deh biar aman. Kita tutup dulu nih, karena semuanya mau dibagi sama 6. Kenapa di sini ya? Dibagi sama 6. Gitu. Dapat nggak? Y-nya. Y-nya berapa? 0. Oke, gitu caranya. Jadi teman-teman nanti di pembahasan untuk yang modul 1 itu hanya terkait dengan cara menginstal ya, cara menginstal R-nya, terus tahu fungsi-fungsi yang ada di sini ini untuk apa gitu. Nanti kalau untuk yang saya lihat nih ya, saya lihat di modul 1 teman-teman itu lebih banyak ke ini apa penjelasan-penjelasan tentang R-nya, gimana cara installnya, terus apa nih penjelasan ini logo-logo di sini nih apa aja. Terus saya lihat ya baru berupa ini penjelasan-penjelasan tentang menu-menu yang ada di R. Jadi teman-teman kalau yang di modul 1 teman-teman bisa baca aja gitu ya, baca tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam R-nya itu untuk apa. Nah, untuk yang BMP komputer yang modul 2 itu sudah mulai. Tadi ini contohnya ini saya gunakan BMP-nya teman-teman di komputer 1 itu di halaman berapa ya? Yang 2.7. Kalau teman-teman maba yang baru ini modulnya itu yang ini yang A4 ya. Yang A4 kalau teman-teman yang lama gitu yang ongoing gitu BMP-nya kemungkinan masih yang A5 tapi isinya sama aja. Ya. Terus nanti diharapkan teman-teman yang udah registrasi terus udah harus belajar sekarang ya, walaupun misalnya teman-teman ikut Tuton atau ada yang Atom itu nanti di bulan depan, tapi teman-teman harus curi startnya itu belajarnya sekarang gitu ya, belajarnya harus sekarang. Kenapa? Karena kan apalagi yang SIPAS gitu ya, semua sistem paket semester itu berapa SKS ya kalau nggak salah, minimal maksimal 20 atau 24 gitu ya. Itu nanti cek lagi di katalog itu banyak yang harus dipelajari. Jadi teman-teman yang udah dapat BMP-nya langsung cepat-cepat belajar dari sekarang. Oke, terus kalau misalkan BMP-nya belum sampai, belajar di RBV atau di BAI. Bukan BAI tapi bahan ajar digital. Itu langsung bisa di-download setelah teman-teman registrasi, terus download dalam waktu 24 jam gitu ya. Bisa belajar secara offline, kalau yang RBV-nya online. Ayo cepatnya belajar dari sekarang. Oke. Terus itu untuk yang BMP 2 itu kurang lebih seperti yang saya, bukan BMP 2 tapi modul 2 itu seperti yang saya jelaskan. Terus nanti kerjakan juga formatif-formatifnya teman-teman yang ada di sini. Mungkin lain waktu atau teman-teman bisa belajar secara mandiri, kerjakan formatif satunya atau latihan untuk yang modul 1 maupun yang modul 2 gitu ya. Oke, mungkin ini saya pemaparannya, penjelasannya udah selesai ya. Saya kembalikan dulu ke Kak Jihad. Mungkin abis ini ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, Kak Jihad dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Hadijah Hasanah yang telah memaparkan materi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu mampu kita cerna dan mampu kita pahami tentang materi mata kuliah komputer 1 sebagai pengenalan lebih awal. Nah, bagi rekan-rekan nih yang memiliki pertanyaan atau masih belum mengerti,
Nah, silahkan dipersiapkan pertanyaannya karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 15 menit kurang lebih untuk melakukan sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman silahkan jika ingin bertanya, sesi tanya jawab dibuka. Oke. Ayo kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan di chat room juga nggak masalah. Apa nih? Dari ini ada kajian, ada pertanyaan dari siapa nih? Kak Agusti. Untuk bahan ajar digital hanya bisa download 3 buku ya Bu. Saya download keempat, akses di Night. Oke, nanti kami konfirmasi dulu ya. Apakah bahan digitalnya itu memang hanya 3 ya, 3 buku ya? Seharusnya sih bisa semua ya, karena tergantung teman-teman registrasinya di mata kuliah apa gitu ya. Atau teman-teman bisa lihat di RBV. Gimana cara lihat di RBV? Oke, kalau misalkan bermasalah di tadi apa bahan ajar digital ya. Nah, kalau misalkan bermasalah di situ, teman-teman lihat di rbv.ut.ac.id. Oh, lagi bermasalah ternyata ya. Coba benar nggak? RBV, RBV UT login. Oke, cari di Google RBV UT login. Terus cari yang paling atas. Nah, ini tadi kita belajar, bukan tadi, tapi sampai hari ini kita belajar SAT 4111. Kita search, dapat yang paling atas, kita lihat. Oke, ini BMP-nya dia udah formatnya A4. Terus gimana cara dapetin isi materinya? Tinggal diklik aja full text. Terus ini username-nya ini selalu ada biasanya ada pemberitahuan di sini tuh umum. Jadi username-nya itu mahasiswa. Bisa dipakai untuk semuanya. Mahasiswa, terus password-nya UT peduli. Mahasiswa UT peduli. Terus ini isi submit gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari daftar isi, tinjauan mata kuliah sampai modul 9 gitu ya. Oke, saya ketikkan aja di sini. Usernya itu adalah mahasiswa dan passwordnya apa? UT peduli. Mungkin semoga terlihat ya ketikan saya ini. Gitu ya untuk terkait dengan bahan ajar digital yang belum terdownload semuanya bisa belajar di RBV dengan menggunakan user password ini. Terus apa lagi nih? Izin bertanya Bu, kalau hitung integral ada package-nya sendiri atau kita harus coding jumlah Riemann-nya Bu? Oke, nanti bisa dicari dulu, ada nggak package tentang integral? Kalau misalkan tidak ada, teman-teman harus buat codingnya, coding di script di mana? Di sini nanti, gitu, script yang di sini. Kalau scriptnya panjang, ketikan di sini. Kalau misalkan hanya berapa baris gitu, ketikannya di sini gitu ya. Oke, mungkin itu nanti ya. Atau teman-teman bisa coba deh. Misalkan gini, kalau cara menghitung seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, itu tinggal ketikkan aja di sini. Tapi untuk mencari nilai modus itu ketikannya ada skripnya sendiri di sini. Jadi harus diketik di skripnya gitu. Jadi tergantung ya. Itu dia masalahnya kalau yang open source itu dia harus lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman sendiri. Kalau misalkan tidak ada di package-nya yang di sini ya, tidak ada package itu yang ini nih, di sini nih. Ini package ini teman-teman bisa pelajari lah.
Nanti tinggal diinstal mau package yang apa gitu, biar nanti bisa digunakan di sebelah sini di Air Console atau di Air Editor. Oke, saya cek dulu lagi di sini. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin raise hand atau mau ngetik di sini, misalkan kalau terkendala dengan apa? Terkendala dengan jaringan. Oke, ada lagi? Teman-teman, apalagi yang mahasiswa baru ya, ini alhamdulillah banget apa dari Himarsat UT gitu ya, alhamdulillah memfasilitasi ya teman-teman semua. Ini alhamdulillah ini Kak Jihad ini mau menjadi moderator kita di kegiatan sesi pertama komputer 1. Nanti ada lagi besok itu hari Sabtu jam 2:30. Ya sama seperti ini 2:30 itu ada metode statistik 1 gitu ya. Jadi ini free loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ikut yang apa ya, atom gitu ya, atas permintaan sendiri itu bayar satu satu orang itu 150.000 dan harus terkumpul sebanyak 20 mahasiswa minimal. Nah, kalau di sini free, teman-teman bisa belajar di sini, terserah deh. Teman-teman kan ini mahasiswa UT ya, harus inisiatif dalam hal mau belajar secara sendiri kah, mandiri kah, atau bentuk komunitas belajar kah, atau secara kelompok itu balik lagi ke teman-teman gitu ya. Karena setiap mahasiswa, setiap orang itu belajarnya berbeda-beda. Ada yang memang dia senangnya belajar mandiri, belajar sendiri gitu ya, dengan dia dikasih referensi sedikit, pelajari tentang ini, A, B, C, D, dia tinggal belajar, oke, bisa. Tapi ada juga yang mahasiswa atau ya ada mahasiswa yang nggak bisa gitu ya, dia belajar sendiri. Oke, carilah teman untuk belajar kelompok, carilah seperti ini, ada komunitasnya, ada himpunannya, contohnya statistika, ada namanya himpunan mahasiswa statistika FSTUT gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin apa ya, sedikit yang kurang sedikit yang bertanya itu karena teman-teman ya apalagi yang mahasiswa baru belum belum pernah atau belum tahu apa itu R ya. Terus ini tuh sebenarnya harus teman-teman install, download dulu, terus baru install, terus coba-coba. Nah dari situ setelah teman-teman coba-coba ada yang kurang ngerti biasanya sih ditanyakan gitu ya. Gitu. Jadi apalagi yang bermain dengan software atau aplikasi ini sebenarnya semuanya harus coba gitu. Jadi setelah belajar dari sini diharapkan nanti untuk yang mahasiswa baru langsung install R-nya, download R-nya, install R-nya, pelajari sendiri. Ini tuh kalau misalkan kita belajar sendiri gitu ya, bahkan bisa lebih mahir dari pengajarnya gitu. Karena banyak juga loh mahasiswa UT yang prodi statistika, mereka belajar sendiri terus sudah ikut kompetisi. Mereka belajar R-nya itu dengan program-program yang lainnya gitu. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan atau sudah cukup jelas tentang pembahasan mata kuliah komputer 1 ini untuk hari ini ya? Iya, untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini ada Kak Fadil nih. Kak Fadil nih semester 3 ya. Kak Fadil nih sebenarnya narsum juga nih. Bisa bisa membantu teman-teman untuk belajar bersama di Himastat.
di prodi statistika. Bisa jadi tutornya mahasiswa. Ya, Kak Fadel. Kak Fadel ini lagi kerja nggak ya? Atau Iya Bu, lagi sedang di kantor ini. iya. Kak Fadel kerja di mana? Kebetulan di perbankan Bu, Oke, gitu di teman. di perbankannya kita sembari cerita aja ya. Sebenarnya nggak hanya harus belajar juga, tapi sambil cerita tentang pengalaman. Apalagi ini kan kegiatannya saya tuh buka kelasnya hari biasa lagi kan, teman-teman pasti sambil bekerja gitu. Kecuali kalau kelasnya dibukanya hari Sabtu, hari Minggu tuh biasanya lebih banyak gitu ya. Karena bekerja di di weekday, weekendnya ya biasanya sih malah lebih banyak ininya pesertanya. Kalau Kak Fadel kerjanya di bank apa? Kebetulan di Bank Mandiri, gitu Bu. Mandiri di cabang atau di pusat? Di cabang ada di Kota Solo, Oke, gitu. di Solo ya. Iya Ibu. Surakarta, bukan ya? Iya, Surakarta Ibu. Surakarta. Em, di di bagian apa, Kak Fadel? Untuk saat ini sedang di IT support Ibu, tapi masih junior gitu. Jadi masih Oke. pengolahan data aja sih Ibu. Iya, nah ini pas banget sebenarnya Kak Fadel ini kerjanya di bagian IT. IT-nya junior. Ini kalau untuk R mah pasti bisa ya Kak Fadel ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah Eh, bisa Ibu. iya, untuk kalau di perbankan itu yang dipelajari aplikasi softwarenya apa aja Kak Fadel? Kalau kebetulan di kita itu pakainya Python Ibu. Jadi Oke. bahasa pemrogramannya Python. Heeh. Nah, iya tuh teman-teman pelajari juga nih selain R ini sebenarnya kurang umum ya. Lebih lebih umumnya tuh teman-teman belajarnya itu Python gitu. Terus kalau pakai Python, proyeknya tentang apa nih? Maksudnya yang sering dikerjakan kalau pakai Python? Kalau Python lebih ke pengolahan data Ibu. Jadi yang lebih spesifiknya itu data scientist Oke. gitu Bu. Oke, berarti kalau teman-teman mau belajar tentang data scientist, apalagi penggunaan aplikasi Python, bisa juga nih sama Kak Fadel. Kak Fadel Iya bisa teman-teman. jadi tutor untuk Python maupun yang R juga gitu ya. Hmm. Kalau metode metode statistikanya kepake nggak sih di sana? Kalau metode statistik itu sebetulnya kepake Bu. Cuman kan kalau di matkul yang di kuliah kita kan manual ya. Mm-mm. Kalau di program lebih praktis aja sih Bu. Kalau secara Hmm. garis besarnya. Gitu. Oke, sip, sip, sip. Kak Fadel semester berapa? Semester 3 ini. Oke, berarti mulai bekerjanya itu dari tahun berapa? Kalau bekerja kebetulan dari Oktober tahun kemarin. Jadi bulan ini genap setahun itu. Oke, berarti sudah setahun ya. Nah, ini juga Iya bisa Ibu. jadi ajang untuk mencari pekerjaan juga nih teman-teman nih. Ternyata mahasiswa UT selain ada yang tidak bekerja gitu ya, ada yang dapat beasiswa juga gitu, memang dia full bekerja. Ada juga nih yang bekerja yang bahkan berarti Kak Fadil ini sebelumnya belum pernah berkuliah di S1 gitu ya. Ini benar-benar apa ya, lulus SMA